Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi penggambaran objek dua dimensi menggunakan AutoCAD 2017 dengan mudah dan cepat. Dan bagi kamu yang tidak memiliki AutoCAD 2017, boleh mengikutinya dengan AutoCAD versi berapapun. Karena setiap versi itu memiliki perbedaan juga, tapi tidak terlalu mencolok, sehingga untuk tools-tools utama itu semua sebenarnya sama aja. Terus yang kedua, materi ini cocok juga untuk kamu yang ber-background pelajar, desainer industrial, drafter, engineer, dalam bidang teknik elektro, permesinan, sipil, ataupun arsitek. Atau siapa saja yang melakukan komunikasi dalam bentuk gambar teknik. Atau hanya sekedar hobi desain. Untuk lebih singkatnya, AutoCAD adalah sebuah aplikasi atau software yang berbasis vektor. Berarti dalam proses pengerjaannya kamu juga harus paham tentang mekanisme ataupun sistem vektor. Saya rasa vektor juga tidak terlalu sulit karena vektor juga sudah pernah diajarkan di bangku kuliah SLTA atau SMP dan juga SMA ataupun perguruan tinggi. Oke. Sebelumnya di sini saya memperkenalkan sedikit bagaimana cara memulai pekerjaan awal. Langsung aja masuk ke menu toolbar yang di atas pojok sebelah kiri, kita klik new atau di tanda plus new drawing ini ya. Untuk kali ini kita akan membahas sangat basic sekali, sangat dasar sekali. Kenapa saya bilang mengatakan ini sangat dasar sekali? Karena video ini diperuntukkan bagi kamu yang baru mengenal AutoCAD atau yang baru belajar tentang AutoCAD. Memang untuk kedepannya nanti kita akan melanjutkan beberapa video atau beberapa puluh video ke depannya. Itu adalah untuk beberapa orang yang memang memiliki kebutuhan khusus terhadap AutoCAD. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam keterangan-keterangan yang ada di toolbar dan juga yang ada di dalam ini. Nah, perlu diketahui ini adalah command line. Command line ini berfungsi sebagai command di mana kamu cukup hanya mengetikkan. Contohnya kamu ingin menggambar sebuah garis, yaitu line, maka cukup klik di sini, ketikkan line, enter. Terus lakukan titik spesifik first point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau seterusnya, atau untuk mengklopkannya di endpointnya ke titik awal juga boleh, atau hanya begini saja, dan untuk mengakhirinya cukup menekan enter. Dan untuk melakukan pengulangan kamu bisa menekan enter kembali atau spasi, maka lakukan lagi spesifik pointnya dan seterusnya, atau tekan lagi spasi untuk mengakhirinya. Oke, saya rasa ini cukup mudah, nggak terlalu sulit. Sekarang coba kita masuk ke bagian pojok kiri sebelah bawah. Di sini ada sumbu kurva vektor, yaitu vektor X dan vektor Y. Secara simultan ini hanya bekerja di proyeksi dua dimensi. Jadi kalau nanti kita mau bekerja dalam progres 3 dimensi, ini dapat diatur sekehendak kita. Oke, di sini ada UGS khusus untuk melakukan gerakan 3 dimensi ya.
Jadi bisa dilihat ada sumbu X, Y, dan Z. Oke. Kita start dari penggambaran awal ya, yaitu pembuatan. Coba kita analisa. Oke, line. Klik specify first point-nya di mana saja. Terus coba lihat angka mulai dari 881, 924. Ini adalah dimensi. Jadi berapa ukuran yang akan kita mau lakukan. Tapi kan permasalahannya satu, kita nggak tahu tuh satuan unitnya apa. Apakah sentimeter, apakah milimeter, atau unit, atau inci, mikro inci, dan segala macam, atau kilometer gitu. Jadi pada saat kita memulai AutoCAD ataupun melakukan pemulaian penggambaran desain gambar, maka yang harus kita lakukan adalah pengaturan unit. Untuk pengaturan unit, tekan UN, klik UN, dan klik unit. Di sini ada length dan tipe. Tipe ini adalah menunjukkan bahwasannya kita mau menggunakan desimal, arsitektural, engineering, faksional, scientific. Cuman pada biasanya sih kita biasanya menggunakan desimal ya. Nah, untuk tingkat presisinya ini tergantung kita, tergantung kamu mau menggunakan di 0, berapa, atau mungkin barangkali 0 saja cukup. Jadi kalau untuk 0, biasanya kita pada saat menggambar itu tidak ada nilai desimalnya, langsung ke angka 240, 256 tanpa koma. Jadi sulit bagi kita untuk membuat dia lebih spesifik ya. Nah, maka biasanya sih kalau saya lebih senangnya itu menggunakan 2 digit di belakang angka 0. Nah, satuan yang biasa saya gunakan itu biasanya meter. Meter biasanya sih kalau kita mau gambar gedung atau gambar instalasi listrik, nah biasanya saya menggunakannya meter. Nah, oke. Coba kita main di line dulu ya, sebagai awalnya, sebagai dasarnya. Oke, klik di specific point. Kita mau bikin persegi 4 sama sisi. Oke, kita mulai dengan metode yang pertama, yaitu shift add 10 meter, tab, baru sudutnya. Nah, kita ketahui kan untuk sudut lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, kalau setengah lingkaran adalah 180 derajat. Berarti kalau kita mau bikin arahnya itu ke X positif atau arah kemari, X positif arah kemari, maka sudutnya adalah 0 derajat. 0 derajat. Oke. Ya, ini dia 0 derajat. Nah, sekarang kita mau naik ke atas nih. Ketik add lagi. Add 10. Tab 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena sudut setengah lingkaran atau seperempat lingkaran itu adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita mau bentuk sisi yang satunya lagi. Add 10. 90 derajat. Oke. Kita mau balas ke kiri ya. Berarti kalau ke kiri 180 derajat. Add
180. Add 10 up 180. Oke. Nah, sudah terbentuk lagi tuh di situ. Sekarang dari titik ini mau diturunkan ke bawah. Nah, 180 ditambah 90 berarti sekitar 270 derajat. Tapi karena kita menggunakannya itu sistemnya setengah lingkaran, boleh aja sih kita menggunakan minus 90. Contohnya add 10 minus 90 derajat. Oke. Nah, ini adalah cara pertama. Terus untuk menghilangkan spesifik next point-nya gimana? Cukup menekan enter atau spasi. Oke. Nah, dan cara kedua lebih gampang, lebih mudah. Boleh tekan enter atau tekan spasi, karena yang terakhir kita gunakan adalah toolbar line, maka dia akan kembali line. Kalau yang kita gunakan adalah polyline atau circle yang terakhir, maka kalau kita tekan enter ataupun spasi, yang keluar adalah circle. Oke, kita tekan line. Coba kita klik, kita ambil sejajar di sini. 10. 10. 10. Enter. 10. Enter. Oke, enter. Oke, sudah. Coba kita ukur dengan menambahkan fungsi dimensi. Oh ya, ini kan ada gambar tangan tuh. Cara untuk menggeser-geser seperti ini atau men-scroll besar kecilnya, untuk zoom besar kecilnya adalah menggunakan scroll up atau neck atau down. Jadi kalau untuk menggesernya cukup scrollnya ditekan untuk digeser-geser seperti ini ya. Nah, kita gunakan dimension untuk melihat benar nggak dari 10. Oke, 10. Enter atau spasi. Oke, 10. 10 ya. Nah, terus ini tulisannya terlalu gede tuh. Cara ngecilinnya gimana? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara untuk keseluruhan. Ya. Cara untuk keseluruhan dengan cara menekan angka D, huruf D. Sorry, bukan angka. Huruf D untuk dim style, enter. Maka akan keluar dimension style manager-nya. Nah, di sini kamu bisa mengeditnya itu menggunakan ISO 25. Langsung aja modifikasi. Pilih tab text untuk merubah dimensi text height-nya. Kita mau gunakan misalnya 5 ya. Atau kebesaran misalnya, kita pakai 1 aja lah. Terus warnanya mau kita ganti dengan warna merah gitu untuk fill color-nya. Nah, sementara text color-nya misalnya mau kita bikin warna biru, bisa, lalu tekan enter. Oke, close. Nah, ini akan berubah secara sendiri. Nah, jadi pada saat kita nanti menggambar ya, contoh seperti ini,
dimensinya akan berubah mengikuti settingan yang sekarang gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya kita ingin merubah ini dimensinya, angka dimensinya ini, teks dimensinya ini tidak untuk keseluruhan. Oke, kita klik di sini, di angkanya itu klik kanan, quick properties atau properties. Oke, akan timbul jendela baru, maka kita cari teks. Nah, di sini kita bisa mengganti ukuran teksnya. Tadi teks height-nya saya kasih 1 kan. Kita mau besarin misalnya, jadi kita bikin 3. Oke, terus warnanya mau kita ganti tuh. Terus dia langsung berubah ya, warna kuning gitu. Nah, fill color-nya juga mau kita ganti, mau jadi warna kian misalnya gitu. Oke, dan ini untuk mengganti satu-satu ya, untuk mengganti satu-satu. Nah, jadi dua cara ini sering sekali dilakukan untuk membuat pengaturan setup terhadap dimensi ya. Kira-kira untuk materi ini ada yang belum paham, bisa melakukan komentar, bisa berpertanyakan di komentar di bawah channel ini, dan seterusnya mungkin barangkali kita akan melanjutkan ke video kedua. Oh ya, satu lagi, di sini ada polar tracking ya. Polar tracking itu jadi gini, kalau seandainya ini tidak kita klik, pada saat kita melakukan garis ya, ini susah untuk dapat sudut ininya, sudut istimewanya. Nah, jadi caranya gimana? Kita harus tekan ini, klik sekali di sini misalnya, tandai. Nah, dia akan terkunci, dan di sini ada, di sampingnya ada garis putus-putus. Nah, dia akan terkunci. Terus untuk misalnya kita mau bikin rectangle atau line lah ya, dulu kita masih di line ya. Nah, kita bisa endpoint dulu di sini untuk bisa membuat gambar yang sejajar gitu. Misalnya kita mau jaraknya berapa, misalnya jaraknya kita mau 20. Di kursor diletakkan di sini dulu. Setelah endpoint, baru geser perlahan sejajar sampai titik-titiknya keluar, ketikkan 10. Maka spesifik poinnya adalah di 10 cm dari sini, dari titik yang kedua ini ke titik yang pertama. Nah, sekarang baru kita melakukan gambar yang baru lagi, misalnya 20, 15, enter, 20, 3, enter, 12, enter, 7, 3, 12, dan kita tutup dengan angka 9 ya. 9, enter sekali lagi. Oke. Dan saya rasa itu aja untuk video perkenalan basic AutoCAD. Untuk materi berikutnya akan saya sampaikan di video kedua ya. Bila memang ada pertanyaan ataupun sesuatu yang perlu didiskusikan, kawan-kawan dapat bertanya di komen di bawah, sehingga
saya bisa paham benar apa yang perlu didiskusikan, dan insya Allah bila memang sudah paham kita akan lanjut ke materi kedua. Tapi bila memang belum paham, insya Allah secepatnya juga saya akan membuat jawabannya. Ya, saya akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.